membahas dengan tema Stop Penipuan Online. Sudah hadir di studio bersama saya pada malam hari ini Bapak Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI, Pak Usman Kansong. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam Mas Fajri. Sudah ada juga Presidium Mafindo, ini Pak Septiaji Eko Nugroho. Bung Zek, salam sehat. Selamat malam Mas Fajri. Ya, selamat malam. Dan saudara sudah hadir juga bersama kita melalui sambungan daring, ini Pak Ono Widodo Purbo, pakar IT nasional. Selamat malam Pak Ono. Selamat malam Mas Fajri, Pak Usman, Bung Zek, sehat semua. Alhamdulillah sehat. Dan juga nanti saudara kita akan bergabung bersama dengan Mbak Devi Rahmawati selaku pengamat sosial UI. Dan saya akan bertanya terlebih dahulu ke Pak Usman nih. Pak Usman nih, kalau kita lihat kan saat ini banyak sekali penipuan online yang terjadi, baik di media sosial, telepon, SMS, bahkan berbagai cara dilakukan oleh sang penipu. Ini bagaimana Kominfo melihat ini dan upaya apa yang dilakukan, Pak? Iya, jadi tentu saja motivasi para pelaku ya atau tersangka terduga pelaku ini motif ekonomi ya. Motif ekonomi, jadi Kominfo sudah melakukan berbagai antisipasi. Tentu antisipasinya ini kalau pemerintah kan lewat regulasi ya, kita punya Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021. Salah satunya adalah kewajiban meregistrasi bila kita memiliki atau membeli SIM card. Nah itu untuk apa? Ya supaya nanti kalau ada hal-hal seperti penipuan ini, kita bisa mengidentifikasinya. Ya, kita bisa mengidentifikasinya, nomor itu punya siapa, kira-kira seperti itu. Ya sehingga aparat kepolisian bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan apakah itu penipuan atau bukan. Nah itu dari sisi pencegahan. Dari sisi penindakan, katakanlah seperti itu, ya kalau di Kominfo ini kan penindakannya bukan seperti di kepolisian, menangkap orang, menyelidiki, tetapi kita berurusan dengan kontennya, ya dengan nomornya. Nah karena itu bila masyarakat mendapatkan pesan SMS misalnya yang terindikasi penipuan, itu kita siapkan email ya untuk melapor, namanya aduannomor.id. Aduannomor.id. Ya, jadi untuk melaporkan bisa men-screenshot supaya nomornya terlihat jelas ya. Atau bisa juga dengan mencantumkan bukti rekaman ya, jadi ada rekaman. Kalau dia voice, telepon ya, voice begitu. Nah setelah itu maka si operator ini bisa melakukan pemblokiran. Pemblokiran. Nah bila ingin diambil tindakan lebih lanjut, tentu korban bisa melaporkan kepada aparat keamanan. Nanti aparat keamanan misalnya membutuhkan bukti-bukti, ya kita bisa sampaikan itu. Dan operator itu melaporkan kepada Kominfo nomor-nomor yang diblokir, ya nomor HP atau WhatsApp, itu melaporkan kepada kita. Jadi yang memblokir bukannya Kominfo, yang memblokir adalah operator seluler. Ya kira-kira begitu, sama di dunia media sosial yang melakukan take down itu bukan Kominfo. Bukan Kominfo ya. Tetapi operator platformnya sendiri. Ya, memang atas permintaan Kominfo. Baik. Atas permintaan Kominfo ya diatur di dalam Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021. Berarti ada kerjasama tentunya antara Kominfo dan operator sendiri ya Pak ya, pasti ya Pak ya. Nah saya ke Bung Zek sekarang. Bung Zek, ini tanggapannya bagaimana Bung Zek? Ini kalau kita lihat kan semakin marak ini penipuan online ini. Tidak hanya ini, bahkan semakin cerdas penipuan online ini dilakukan. Tanggapannya mungkin? Ya Mas Fajri, saat ini penipuan online itu terjadi cukup masif ya, karena laporan pantauan itu selalu muncul dan hoax terkait dengan masalah finansial, scam phishing itu selalu ada dalam pantauan kami, dan korbannya pun juga sangat banyak ya. Jadi indikator paling mudah itu adalah kita sendiri atau mungkin lingkaran kita, keluarga kita, pernah tidak dalam seminggu ini dapat pesan gitu ya dari orang-orang yang tidak jelas
mengklaim memberikan hadiah atau misalnya menawarkan produk gitu ya dan lain-lain. Nah, problemnya adalah ini ada dua sisi ya. Yang pertama mungkin tadi kalau Pak Dirjen menyampaikan sudah ada regulasi gitu ya untuk membatasi penggunaan SIM card. Nah, mungkin problemnya adalah mungkin penegakannya. Jadi saat ini mungkin masalahnya adalah kalau kita misalnya ke pasar gitu ya, mencari SIM card gitu ya tanpa memberikan identitas, itu masih banyak yang bisa kita dapatkan. Jadi masih ada gap yang mungkin nanti perlu disisir. Karena memang kalau kita mau menutup peluang bagi pelaku-pelaku penipu online, itu maka hulunya itu yang perlu disisir. Hulu itu ada pertama adalah terkait dengan penggunaan nomor ya, karena itu adalah moda yang paling sering digunakan adalah melalui nomor. Yang kedua adalah rekening bank yang digunakan untuk penampungan dana penipuan. Jadi sebenarnya ini adalah dua hal yang seharusnya dilakukan secara komprehensif. Jadi komunikasi gitu ya antara Kominfo dengan cybercrime dengan OJK, Bank Indonesia ini harus lebih solid lagi. Itu dari sisi ekosistemnya karena si pelaku ya penipu digital itu mereka masih bisa mencari celah-celah di antara barangkali kekurang komunikasinya di situ. Tetapi di sisi lain juga kan ada problemnya adalah di tingkat literasi masyarakatnya juga. Jadi ada dua hal. Jadi yang satu sisi adalah ekosistemnya, yang kedua adalah pemahaman masyarakat tentang bagaimana supaya dia bisa memahami bahaya dari penipuan online. Nah ini rupanya dari survei Kata Data dan Kominfo ya Pak Usman ya beberapa waktu yang lalu, literasi digital kita yang paling lama adalah digital safety memang. Artinya ada problem di mana masyarakat masih belum memahami prinsip-prinsip keamanan yang baik. Jadi ini dua hal yang harus kita lakukan secara bersamaan. Meningkatkan resiliensi masyarakat untuk digital safety. Yang kedua adalah bagaimana ekosistem baik itu pencegahan ataupun juga penanganan. Karena misalnya kasus ketika orang sudah terlanjur tertipu, dia lapor ke polisi, itu juga banyak kasus yang mungkin tidak bisa di-solve. Kenapa? Karena si pelakunya sudah nggak tahu kemana-mana gitu ya. Polisi juga mungkin resource untuk bisa mengejar ke sana juga mungkin tidak semuanya bisa dilakukan. Ada yang kena, tetapi mungkin masih cukup banyak yang kemudian mereka masih bisa lepas. Baik, wah ini semakin menarik dan juga ada dua poin tadi, ekosistem dan juga literasi ini yang menjadi pembahasan saat ini. Dan saudara, kita masih akan membahas dan juga saya akan menanyakan dengan Pak Ono terkait dengan data pribadi dan juga bagaimana sebenarnya literasi digital saat ini di Indonesia. Tapi usai jeda yang berikut ini, tetaplah bersama Dialog Indonesia Bicara. Jadi ada orang yang beli di pasar langsung. Iya, bisa. Itu bisa. Iya, nanti saya jawab. Ya.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama Dialog Indonesia Bicara. Kita masih membahas terkait dengan stop penipuan online. Dan tadi kita sudah membahas dengan Pak Usman Kansong dan juga Bung Sek ini terkait dengan adanya eksotisme, kemudian juga literasi, kemudian ada pencegahan juga penindakan. Nah, saya akan ke Pak Ono terlebih dulu. Pak Ono melihat kejadian yang marak saat ini penipuan online, Pak Ono ini tanggapannya seperti apa, Pak Ono? Pertama-tama, selamat dulu buat Pak Usman yang sudah bikin situs buat aduan tadi. Saya apresiasi sekali, dan setahu saya juga teman-teman Kominfo punya kayak cek rekening gitu ya. Jadi kalau ada rekening-rekening penjahat bisa dilaporkan juga. Lupa nama situsnya ya, cek rekening. Ini tadi juga alamat situsnya saya juga udah lupa lagi. Jadi perlu diulang tadi situsnya apa aja. Juga setahu saya Kominfo juga ada buat aduan online. Nah, sekarang saya ngomong jujur terus terang aja ya. Hampir tiap hari saya dapat email dari orang-orang yang minta tolong ke saya juga nih. Pak, saya ditipu Pak, 25 juta. Pak, saya ditipu. Ini yang rekor paling gede yang saya langsung komunikasi, dia kena 300 juta. Bahkan guru saya sendiri, profesor di Institut Teknologi Bandung, kena 200 juta rupiah sama Nigeria. Itu udah nggak bisa diapain, udah ke internasional. Yang jadi masalah yang perlu kita ingat baik-baik, pada saat uang sudah ditransfer ke akunnya penipu, uang nggak bisa ditarik lagi nih urusannya. Jadi berabe urusannya, maupun dilaporin segala macam susah nih urusannya. Harus lewat pengadilan, dan ini resek banget. Nah, isu yang disampaikan Bung Zek itu benar banget. Jadi satu, masalah literasi masyarakat. Yang kedua, masalah back end dari aparat barangkali ya. Kominfo udah ngerjain PR-nya nih. Cuman teman-teman aparat nih kasihan banget. Saya udah komunikasi sama teman-teman aparat. Jadi waktu istri saya kena itu, lumayan sih, beberapa juta rupiah. Ketipu, istri saya juga ketipu, jangan khawatir Pak. Istrinya Ono korban penipuan juga. Nah, ini waktu kita ngomong sama aparat, terus saya ngomong sama teman-teman di Polda Metro segala macam. Masalahnya jumlah orang yang bisa diturunkan untuk melakukan reserse buat langsung turun ke lapangan ya. Kalau untuk BAP mereka banyak. Untuk BAP ya, berita acara itu ya, banyak. Buat nyatat, ngetik tuh banyak. Tapi buat jadi penyidik di lapangan, itu hitungannya segelintir manusia aja. Jadi kita punya masalah besar di situ sih sebenarnya. Memang ini bukan masalahnya Kominfo ya, tapi ya itu masalah kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan dukungan ke teman-teman aparat, Polri segala macam, supaya meningkatkan jumlah orang-orang seperti ini. Kalau ini nggak ditingkatkan, berabe urusannya, asli berabe. Saya hampir tiap hari loh nerima kayak ginian, apa nggak stres? Dan mereka berharap saya jadi kayak penembak bayaran. Sniper bayaran, Pak Ono, ini penjahat ini bisa ini nggak ditangkap nggak? La ilaha illallah, saya kan bukan aparat ya. Jadi kondisinya kayak gitu Pak, bener asli parah banget. Kira-kira gitu, Mas. Ini buat nambah tekanan nah, aja. Seperti contohnya tadi ini, kalau kita lihat istrinya Pak Ono sendiri ini menjadi salah satu korban ini. Tapi kalau kita lihat sendiri Pak Usman, ini kan tadi disampaikan oleh Bung Sek, ini kan kalau kita lihat kartu operator sendiri ini dijual secara bebas, dan juga data pribadi ini dapat dengan bebas diakses. Ini bagaimana tanggapannya? Jadi sebetulnya kalau mengikuti prosedur ya, ketika orang akan membeli SIM card, kemudian NIK-nya itu dikirim dulu lewat SMS 4 kali, 4 ke Dukcapil, itu otomatis ke Dukcapil. Nanti akan dapat respons dari Dukcapil apakah NIK itu valid atau tidak, gitu. Ya, tetapi memang betul, Mas, bisa diakali Bung Zek. Ya, misalnya karena NIK itu kan tidak menjamin saya adalah saya, begitu. Ya, saya adalah saya. Bisa juga dia menggunakan KTP orang lain, misalnya begitu. Ya. Nah, karena itu kita sebetulnya sudah mengimbau Opsel, kemudian juga gerai-gerai untuk menggunakan metode yang lebih canggih lagi, misalnya dengan pemindaian, alat pemindai. Apakah face recognition, itu kan sudah mulai di bank ya. Kalau kita sekarang mau buat rekening bank, ya di satu bank itu sudah pakai face recognition, atau pakai sidik jari misalnya, sehingga tidak bisa itu disalahgunakan, dipalsukan. Nah, kita sudah imbau itu begitu kepada operator seluler untuk bekerja sama dengan gerai-gerai. Nah, problemnya di Indonesia ini kan kita punya 338 nomor juta.
338 juta. Hanya 3% yang pasca bayar. Yang lainnya prabayar, artinya bisa gonta-ganti. Bisa gonta-ganti, iya benar. Bisa gonta-ganti. Benar, Nah ini problem di Indonesia. Saya kira begitu kan. Jadi bisa. Dan harganya juga murah. Ya harganya sangat murah. Begitu. Harganya murah. Ya jadi betul itu ada jual beli SIM card. Ya, kita suka lihat lah pengumuman nomor cantik katanya begitu. Iya benar. Dan lain-lain. Nah itu memang masih menjadi kendala kita begitu. Nah memang tadi yang disampaikan oleh Pak Ono, selain memperbanyak jumlah anggota Polri, ya kita ini kan memang perbandingannya masih kurang antara jumlah penduduk dengan Polri ya begitu, 1:400.000 kalau tidak salah kita ini masih sekarang. Nah salah satunya untuk memperingan tugas bapak-bapak polisi ya adalah pencegahan ya Mas, lewat literasi digital sebetulnya atau literasi media. Nah pada dasarnya betul tadi indeks literasi digital kita meningkat sedikit, tapi memang yang paling kecil adalah digital safety. Ya, digital safety-nya, iya benar. Nah kalau kita lihat juga semua operator kita imbau juga untuk melakukan literasi digital. Perbankan juga begitu. Coba aja sekarang Anda ke ATM, ya itu pasti ada peringatan, hati-hati dengan penipuan. Gitu. Itu kan sebetulnya bagian dari literasi ya, tetapi problemnya entah bagaimana ya, bahkan tadi Pak Ono pun bilang profesor kena juga begitu. Itu kan saya juga sering dapat email dari luar negeri, katanya dia keturunan raja mana begitu, tapi butuh uang ditransfer ke sini. Nah ini kan kita harus membangun kekritisan masyarakat gitu ya. Kalau tidak ya memang kasihan Polri kita begitu karena kekurangan anggota. Jadi pencegahan saya kira tentu lebih baik dengan literasi tadi itu. Literasi setuju, Bung Zaki ya. Literasi tentunya harus menjadi salah satu poin utama. Kemudian dan juga digital safety. Saya saat ini sudah bergabung sama Mbak Devi Rahmawati. Mbak Devi sudah mendengar suara saya dengan jelas, Mbak Devi? Siap, sudah Mas. Iya, selamat malam Mbak Devi. Terima kasih atas waktunya. Mbak Devi, ini kita membahas dengan stop penipuan online. Saat ini terlihat banyak sekali kasus dan juga penipuan online dengan bermacam-macam model. Ini bagaimana melihatnya, tanggapannya ini? Ya, pertama sebenarnya menarik bagaimana teman-teman UGM sudah melakukan sebuah penelitian yang sangat komprehensif tentang penipuan online ini. Yang mereka kemudian mengidentifikasi sedikitnya ada 15 modus yang tidak peduli latar belakang pendidikan korbannya, tidak peduli latar belakang ekonominya, ini bisa menyasar siapapun. Ini yang perlu menjadi catatan. Bahkan kan kita tahu level mahasiswa-mahasiswa di beberapa perguruan tinggi negeri dulu sempat ramai gitu ya, mereka juga terjebak dalam salah satu modus penipuan online ini. Faktor yang memang perlu kita baca, paling tidak juga belajar dari penelitian teman-teman UGM, CFDS khususnya, bagaimana faktor pengikat gitu ya, magnet utamanya adalah hadiah. Artinya apa? Menarik bagaimana permainan emosi, persuasi emosi yang dipilih oleh para penipu ini adalah menyentuh tombol kesenangan orang lain yang kaitannya jelas dengan pendapatan. Kita tahu seluruh dunia ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Walaupun Indonesia kita perlu bersyukur ekonomi kita cukup stabil dalam konteks pandemi. Nah ini tidak bisa dipungkiri, iming-iming hadiah, iming-iming mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan sebagainya. Ini yang selalu menjadi lubang atau ranjau untuk mengikat banyak korban. Karena tentu saja bagi yang sekarang ekonominya sedang tidak baik, tentu mereka membutuhkan tambahan ekonomi. Bagi yang masih baik-baik saja, pasti juga tidak menolak ketika mendapatkan hal tersebut. Nah memang kalau bicara pendekatan jangka pendek dengan melakukan penegakan hukum itu menjadi satu hal. Yang menarik adalah sebenarnya sekarang kalau bicara kepolisian, justru kita perlu apresiasi teman-teman kepolisian punya gerakan polisi RW yang bisa bergandengan sebenarnya dengan gerakan nasional digital literasi yang dimiliki oleh Kominfo. Karena di level itulah pendekatan secara langsung untuk mengingatkan warga tentang potensi-potensi ini menjadi penting. Karena menarik dari riset tersebut adalah itulah tanda kutip indahnya jadi penipu di Indonesia, rata-rata korban berusaha mengikhlaskan
dan menyerahkan persoalan ini sebagai tanda kutip misalnya rencana Tuhan. Nah, karena memang ada faktor malu, ada faktor gengsi dan sebagainya, serta tingkat spiritualitas kita yang tinggi, sehingga membuat banyak kasus-kasus ini sebenarnya jarang sekali kemudian muncul, apalagi ketika misalnya korbannya justru orang-orang berpendidikan dan orang-orang mampu. Pasti mereka tidak akan mau kemudian tanda kutip melaporkan hal itu. Baik. Kalau kita bilang ini ikhlas ya Pak ya, ikhlas, yaudah ikhlasin aja gitu, mungkin ada Masih untung, guys. masih untung cuma segitu ya. Iya gitu. Saya ke Pak Ono sekarang. Pak Ono, kalau melihat dari yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi, ini kan berbagai macam motif ini dilakukan. Ini sebenarnya kalau untuk melihat sendiri data pribadi ini bisa dapat diakses oleh si penipu ini bagaimana Mbak sampai akhirnya dia dapat, apakah pada saat diklik langsung masuk dan dapat mengakses semua data pribadi kita di komputer ataupun juga handphone kita, atau bagaimana Pak sebenarnya ini prosesnya? Jadi poinnya gini, dasarnya kira-kira gini. Si penipu pasti melakukan riset tentang target sasarannya dia. Salah satu informasi yang penting adalah data pribadi, terus informasi-informasi yang kita posting, terus hubungan keluarga, hubungan teman segala macam. Jujur istri saya salah satu korbannya dari temen juga. Jadi temennya Facebooknya dihack. Udah gitu dia dipakai sama hackernya buat nyerang. Tapi poinnya sebenarnya kira-kira gini, poin sederhananya kayak gini. Kalau kita meminimalkan posting data pribadi kita, apakah itu di media sosial atau di internet segala macam, probabilitas buat si penyerang tahu tentang kita jadi makin minim, gitu ya. Nah, sekarang cara ngeceknya gampang. Coba pakai Google, masukin kata kunci misalnya iktp. Dapat iktp banyak orang loh, hati-hati loh. Kalau mau kurang ajar lagi, bisa aja pakai Play Store. Masuk ke Play Store-nya handphone Android, masukin iktp, dapat iktp orang juga. Itu data-data orang bisa kita dapat dengan mudah dengan cara-cara itu. Terus kita misalnya tadi Google, tadi iktp, kita ganti dengan kartu keluarga, dapat. Orang seringkali pakai di Facebook, kita dengan royal memberitahukan tentang kegiatan kita lah, hubungan kita dengan siapa lah, statusnya kita segala macam. Itu semua diambil sama penyerang dan akan dieksploitasi supaya bisa buat nyerang kita. Jadi kalau teman-teman ngelihat Facebooknya saya, informasinya sangat minim banget sih. Jadi intinya semakin minim informasi yang dilepas, semakin kecil probabilitas kita buat diserang. Poinnya kira-kira kayak gitu. Dalam bahasa kerennya adalah think before posting gitu. Berpikir sebelum posting, kira-kira kayak gitu. Gitu, Mas. Baik, Bu. Pastikan minim untuk memberikan informasi data pribadi sendiri ya, gitu ya Pak ya, di halayak ataupun juga di sosial media sendiri. Saya ke Bung Zek terlebih dahulu. Bung Zek, ini kalau tadi disampaikan sama Mbak Devi, ini kan harus ada gerakan polisi RW, ini harusnya kerjasama dengan pihak kepolisian. Ini apakah saat ini harus dibentuk dewan lembaga ataupun juga pengawasan dari pemerintah ataupun juga seperti apa Mas tanggapannya? Ya, kalau saya melihat yang sangat krusial ya, kalau kita mau membenahi ekosistem untuk menangani penipuan digital ini, kita mungkin bisa belajar dari cerita baik kita menangani COVID-19. Kita punya Satgas COVID-19, di mana Satgas itu ada komunikasi yang sangat baik ya, antara beberapa elemen, baik itu pemerintah ataupun juga dengan media dan juga dengan masyarakat. Jadi kalau seandainya ada sebuah jalur komunikasi yang terjalin dengan baik gitu ya, misalnya kalau di Kominfo ini kan ada beberapa isu terkait dengan masalah registrasi SIM card, kemudian juga ada isu literasi digitalnya ada di sana. Kemudian juga di kepolisian, polisi juga tidak hanya penegakan hukum, tadi ada polisi RW itu lebih tepatnya dalam konteks untuk pencegahan juga kan, untuk edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga saya rasa sudah saatnya ekosistem ini juga tumbuh bersama dengan teman-teman dari OJK, kemudian juga dengan Bank Indonesia gitu ya. Untuk apa? Untuk menyisir rekening-rekening hantu yang digunakan oleh para penipu itu. Karena kan penipuan digital itu kan caranya dalam menggunakan teknologi digital, tetapi kemudian ujungnya adalah ketika rekening kita dikuras, masuk ke sebuah rekening lain. Nah, rekening-rekening inilah yang harus kemudian ditangani. Karena saat ini misalnya tadi Pak Ono menyebut ada cek rekening.id Pak ya, yang sudah dibuat. Itu membantu masyarakat untuk ngecek, tetapi sebenarnya kan itu bebannya lebih ke masyarakat, karena masyarakat yang harus aktif untuk ngecek. Nah, seharusnya adalah kalau kita punya dewan atau satgas ini ya, yang kemudian bisa
ketika ada laporan dan kemudian memang terbukti gitu ya, ada indikasi-indikasi penipuan yang digunakan melalui rekening itu, OJK, Bank Indonesia itu bisa bergerak cepat gitu, memerintahkan stakeholder di perbankan. Jadi ini memang harus komprehensif, Jadi kita berharap bahwa Kominfo tidak sendirian, Polri juga tidak sendirian. Jadi ada kolaborasi bersama. Idealnya adalah seperti Satgas itu. Jadi ada ruang, masyarakat juga jelas kalau mau lapor ada kasus saya di satu titik gitu ya, maka ada yang bergerak dan ada yang akan bisa memberikan solusi. Sekarang ini misalnya kalau sekarang situasinya, kemarin ada teman saya misalnya yang dia kena gitu ya, kemudian dia coba lapor ke kepolisian. Polisi juga mungkin nggak mudah gitu ya. Saya paham betul. Polisi itu misalnya kejadiannya di Jakarta, pelakunya misalnya di tempat lain gitu ya. Dan sekarang itu yang luar biasa Pak ya, itu adalah modus-modusnya. Kalau zaman dulu itu kadang-kadang dari sisi suara, dari sisi logat itu kita sebenarnya bisa prediksi ya bahwa ini sepertinya tidak benar. Sekarang suara yang kita terima gitu ya, suaranya sudah hampir sama dengan CS-nya bank. Suara sudah sangat profesional. Jadi orang yang tidak punya sense yang bagus ya mudah tertipu. Nah, jadi tantangan kita semakin berat. Jadi ekosistem kita memang harus kuat. Di sisi lain tentu upaya-upaya untuk pencegahan gitu ya, bagaimana kita misalnya ibaratnya mengedukasi masyarakat kalau ada keanehan di transaksi atau apapun gitu ya, maka dia tahu siapa yang dia kontak. Misalnya mungkin tadi ada jaringan komunitas literasi digital dengan teman-teman polisi RW, ada misalnya teman-teman Babin Kaptipnas misalnya, itu juga salah satu upaya untuk bisa mencegah gitu ya, dari sisi pencegahan begitu. Baik, tentunya harus ada kerjasama semua pihak ini Pak ya, untuk bisa menghentikan ataupun juga melakukan pencegahan adanya penipuan online ini. Pak Usman, saya nanti akan menanyakan terkait dengan sejauh ini seberapa banyak pengaduan yang diterima oleh Kominfo, tapi usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana saudara, tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara.
Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara, kita masih membahas terkait dengan stop penipuan online. Tadi kita sudah berbicara dengan sama Bung Zek. Bung Zek ini kalau kita lihat memang sejauh ini semakin intensitasnya semakin tinggi dan juga semakin canggih untuk penipuan online ini. Saya ke Pak Usman sekarang. Pak Usman, saat ini modus yang paling banyak diadukan ataupun juga yang mendapatkan pengaduan ke Kominfo ini apa, Pak? Iya, jadi modusnya kalau kita lihat data antara Agustus sampai November ini berdasarkan nomor SMS yang kita blokir, kurang lebih 900 sekian nomor yang kita blokir itu umumnya adalah penipuan. Ditambah judi online juga. Jadi ada tawaran judi online juga. Nah, total dari Juni sampai November yang kita blokir 3.104 nomor SMS dan sebagian WA juga begitu. Cuma kita juga jangan salah ya bahwa pemblokiran itu bisa saja terjadi karena dia tidak isi pulsa lagi begitu ya. Kan bisa ya, berbulan-bulan dia betul. tidak, maka terblokir dia otomatis itu. Tapi ada juga yang kita blokir karena pengaduan tadi ke aduan nomor.id itu. Nah, jumlahnya kurang lebih tadi 3.104. Ya, modus penipuannya ya macam-macam. Ada yang menawarkan mobil sitaan misalnya, dia mengaku polisi begitu, bahkan bukan cuma SMS tapi mereka telepon. Nah, karena itu kenapa tadi saya sampaikan kita juga membutuhkan rekaman suara. Kalau dia menipunya langsung menelpon korban atau calon korban. Ya, yang SMS macam-macam juga. Mendapatkan hadiah undian tadi yang seperti disebutkan oleh Bu Devi. Ya, kemudian kalau lewat WA itu kadang-kadang juga panggilan pekerjaan, ya panggilan pekerjaan. Padahal dia sendiri kan sebetulnya mestinya kritis ya, saya nggak pernah melamar, tapi jangan pernikahan juga ya Pak. Jadi yang dipencet adalah tombol kesenangan. Iya benar. Dia merasa, justru merasa hebat, saya nih nggak melamar aja dipanggil gitu. Akhirnya tergoda begitu kan. Nah, jadi macam-macam modusnya ya, kita belum mengidentifikasi secara spesifik seperti apa begitu ya, seperti apa kita kategorisasi begitu. Ya, ini belum sampai seperti itu, tapi kita baru melihat berapa banyak yang diadukan karena ada indikasi penipuan gitu. Lumayan banyak juga, ini udah hampir 1.000 pengaduan ya Pak ya. 3.000 sudah ada 3.104 dari Juni. 3.104 dari Juni sampai November. Sampai November. Saya ke Pak Ono. Pak Ono, ini melihat data pribadi kita ini dapat diakses dengan mudah, ini seperti apa Pak ini tanggapannya Pak? Saya stres sih jujur. Aduh. Ya karena kita dengan googling aja masukin kata kunci KTP keluar semua nih. Nah ini jadi masalah, kita harus literasi rakyat Indonesia supaya nggak posting sembarangan hal itu. Akibat dari situ, dan ini juga kejadian, mereka pakai data-data itu untuk misalnya pinjaman online lah, buat apa, nah, itu kayak gitu. Korbannya rakyat kita sih. Jadi kondisinya parah sih, sebenarnya parah. Tapi kesalahan bukan ada jadi kesalahan bukan ada di Kominfo, bukan ada di kementerian, kesalahan ada di rakyat Indonesia sendiri. Itu yang banyak kesalahan fatalnya sih sebenarnya. Baik, Mbak Devi, ini tanggapannya bagaimana Mbak? Ini kesalahan ada di kita sendiri, berarti literasi digital di tanah air saat ini bagaimana melihatnya Mbak? Ya, gini Mas, kita perlu paham bahwa kondisi mendadak digital itu akibat pandemi kan bukan hanya dirasakan oleh Indonesia, ini seluruh penduduk dunia, bahkan negara maju seperti Inggris, seperti Amerika juga sudah banyak mengeluarkan data bagaimana masyarakat mereka juga terjebak dengan praktek-praktek yang ada di universe digital ini. Nah, yang perlu kita pahami adalah memang pendidikan itu menjadi sangat penting, mengingat begini, banyak orang yang merasa bahwa emang salah ya gitu kalau data pribadi saya ada di mana-mana. Bahkan mereka saja tidak merasa itu sebuah kesalahan. Padahal tadi disampaikan oleh Pak Ono bahwa itu pintu masuk yang sangat jelas bagi siapapun dengan niat jahat untuk bisa memanfaatkan hal tersebut. Dan yang kedua tadi, karena secara sosial alam mental masyarakat Indonesia itu kan selalu menjaga harmoni,
nggak mau kelihatan ribut, tapi juga ada persoalan gengsi. Nah, seringkali aparat itu mengalami kesulitan karena informasi untuk bisa membongkar kejahatan itu tidak bisa utuh. Karena dalam beberapa kejadian di Jakarta, saya ingat betul 2021 ketika ada seorang ibu namanya Ibu Ani, dia serius lapor ke polisi, dia bantu polisi dengan data-data yang jelas, maka penelusurannya menjadi lebih mudah. Nah, ini yang kemudian juga menjadi PR bersama dalam hal edukasi literasi digital ini. Baik, tentunya harus ada edukasi literasi digital ini bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan agar mudah terbuka dan juga jangan mikirkan ini kalau oh ya udah ikhlaskan saja gitu ya kalau misalnya bahasanya kita gitu. Saya ke Bung Zek. Bung Zek, ini tanggapannya ini apakah upaya pemerintah dengan adanya aduan nomor.id ini ataupun juga cek rekening.id ini dapat membantu ataupun juga tanggapannya ini bagaimana ini? Ya, saya rasa banyak inisiatif baik ya yang dilakukan oleh beberapa elemen termasuk dari Kominfo tadi untuk membantu mengecek apakah rekening itu adalah rekening yang biasa digunakan untuk penipuan gitu ya. Kemudian juga tentang aduan nomor telepon yang digunakan untuk penipuan itu tentu sangat membantu. Nah, masalahnya adalah seberapa banyak masyarakat yang mungkin sudah tahu bagaimana caranya melindungi dirinya dari berbagai macam potensi penipuan digital. Nah, ini masih menjadi tantangan besar kita. Jadi, saya rasa gerakan untuk bisa memastikan masyarakat itu punya level paling dasar tentang masalah keamanan digital, ini masih harus kita perjuangkan. Dan ini memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja, tetapi saya rasa pemahaman tentang keamanan digital ini perlu menjadi makanan sehari-hari kita, karena kita ini sudah terlanjur setiap hari menggunakan smartphone. Dan kalau kita menggunakan aplikasi apapun gitu ya, saya pakai IG itu setiap minggu selalu ada yang DM pakai profil perempuan cantik, karena saya laki-laki ya. Kalau yang perempuan biasanya MDM itu profilnya laki-laki ganteng. Ujung-ujungnya itu pasti nanti ujungnya adalah penipuan. Jadi skema-skema semacam ini kan perlu yang menyampaikan itu katakanlah tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama gitu ya. Diingatkan misalnya di khotbah Jumat, di sekolah minggu gitu ya, bahwa kita di ruang digital ini tantangannya ada banyak, manfaatnya banyak, tetapi tantangannya juga ada. Jadi kita perlu melihat bahwa kalau kita ingin supaya kita tidak menjadi korban, maka minimal kita tahu apa yang harus kita lakukan. Misalnya nih, kalau dalam kelas digital safety yang kita lakukan ya, dengan Kominfo kita punya itu kelas-kelas digital safety, bareng dengan teman-teman komunitas, itu misalnya tentang bagaimana memastikan supaya perangkat kita ini selalu update aplikasinya. Kemudian juga jangan sampai kemudian settingannya itu memudahkan, kemarin seperti modus aplikasi APK ya, ada APK-APK atas nama undangan, kemudian ada surat tilang, surat pajak gitu ya. Itu yang kadang-kadang kemudian diklik dengan mudah oleh masyarakat, kemudian HP-nya, smartphone-nya dikuasai sehingga data dia bablas semuanya. Nah, kemudian juga terkait dengan masalah yang sederhana saja, bagaimana kita membuat password. Membuat password itu adalah hal yang paling dasar kalau kita sudah berkomitmen ya menggunakan perangkat digital dan segala macam aplikasinya. Tetapi mungkin masih banyak yang belum mengetahui bahwa passwordnya ternyata sangat-sangat lemah. Kemudian juga yang penting adalah masyarakat juga perlu, kalau pengen supaya betul-betul kuat, kita juga perlu ngajari bahwa ada loh teknik seperti namanya two-factor authentication. Jadi kalau email, kalau kita punya WhatsApp, kita punya akun media sosial gitu ya, itu bisa kita lindungi sehingga potensi ketika ada orang jahat yang kemudian kalau tadi kata Pak Ono itu mereka meriset kita, itu betul sekali. Jadi kita itu seperti sebuah puzzle. Jadi puzzle, mereka udah tahu identitas kita, mereka tahu nomor rekening kita, mereka tahu alamat kita. Tinggal mereka nunggu ada OTP masuk atau apa, maka hasil itu tersusun data, dia bisa menyaru seperti kita, kemudian hilang dana-dana kita. Nah, ini yang saya rasa perlu menjadi satu bagian campaign besar. Kita melihat mungkin ini perlu didorong lebih lanjut, tidak hanya oleh Kominfo ataupun katakanlah kepolisian ya, tapi saya rasa dari kementerian yang lain seperti pendidikan, kemudian juga institusi perbankan, itu perlu lebih masif lagi. Di ATM BCA, BRI itu sudah mulai ada, karena mereka sering jadi korban juga. Jadi ini perlu ditemukan, perlu ditemukan sehingga gaungnya bisa lebih besar lagi untuk melakukan edukasi literasi tentang digital safety ini. Jujur saya pernah kena sekali Pak. Iya. Saya ke Pak Usman. Pak Usman, ini tanggapannya gimana Pak? Jadi ya literasi digital itu sekali lagi menjadi hal yang sangat penting. Kominfo punya gerakan nasional literasi digital, bekerja sama juga dengan komunitas, dengan Mavindo, apalagi kita paling erat lah kerjasamanya begitu ya. Tetapi memang tentu saja ada keterbatasan.
berapa banyak yang bisa kita literasi kan Iya. begitu. Kita inginnya kan cepat, masif. Iya. Karena itu saya sependapat perlu kontribusi dari seluruh elemen masyarakat. Sebagai contoh saja, untuk mengedukasi agar orang tidak terjerat judi online, Mhm. ya ini kami juga menggandeng Kemendikbud, Mhm. ya menggandeng Kemenak juga Iya. begitu. Jadi setiap upacara ada diputar Mhm. video Pak Menkominfo Mhm. ya mengingatkan pelajar-pelajar ini tidak terjerat judi online Mhm. misalnya. Kemudian juga kita imbau tadi betul sekali, ulama, pengkhotbah, khutbah Mhm. Jumat, sekolah Minggu itu juga Mhm. harus berkontribusi para tokoh masyarakat ini agar kita makin teredukasi. Bahkan ini kan sebuah pekerjaan yang terus-menerus. Iya, benar. Katakanlah nanti angka literasi digitalnya sudah seluruh penduduk Indonesia, Mhm. misalnya Mhm. Mhm. 270 sekian juta, Mhm. katakanlah seperti itu. Ini pun tetap harus kita lakukan, karena untuk mengingatkan, Mhm. kalau satu periode kita berhenti, begitu Mhm. kan, kita mungkin lupa. Apalagi ada modus-modus baru yang Iya. perlu Iya. kita edukasi ke Iya. masyarakat, kita literasi ke masyarakat. Jadi saya kira ya sekali lagi memang ini adalah problem kita semua. Iya. Ya Baik. tentu pemerintah dalam hal ini sebagai leading sektornya ya Mhm. kira-kira ya pemerintah regulator. Jadi Mhm. memang harus berada di depan katakanlah seperti itu untuk menggalang bersama-sama seluruh kekuatan Kekuatan masyarakat masyarakat begitu. ya gitu ya. Saya juga nanti akan menanyakan ke Mbak Devi ini terkait dengan bagaimana sebenarnya jika banyak masyarakat sebenarnya yang masih belum paham terkait dengan penipuan online ini, bahkan mereka sendiri memikirkan bahwa tidak hanya di perkotaan, mungkin juga di beberapa daerah ataupun juga daerah pelosok ini bahkan mereka masih belum paham. Oh mungkin ini undangan online ataupun juga mendapatkan hadiah, bangun tidur dapat hadiah seperti itu. Ini masih belum paham. Tapi usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana, masih bersama kita di Dialog Indonesia Bicara.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama Dialog Indonesia Bicara. Kita masih membahas terkait dengan penipuan online. Ini hingga saat ini memang masih banyak sekali penipuan-penipuan online yang dilakukan oleh masyarakat ataupun juga oknum-oknum tertentu. Bahkan sampai mengetahui data pribadi kita sendiri. Ini saya ke Pak Ono terlebih dahulu. Pak Ono, kalau dilihat saat ini ancaman cyber security yang paling sering terjadi ini di mana Pak? Di malware kah? Ataupun juga di DOC ataupun juga di phishing, Pak? Ini bagaimana Pak tanggapannya? Kalau kita lihat statistiknya rata-rata phishing sih, kebanyakan phishing. Cuman toolnya bisa pakai malware, gitu ya. Yang seru adalah pelakunya. Jujur, ini saya buka rahasia dikit lah. Jujur kemarin kita bikin pertandingan hacking, terus udah gitu juga saya sempat tracking para pelakunya. Pelakunya bukan di kota besar Jakarta, Jawa Barat bukan. Istri saya korbannya, pelakunya dari Sulawesi Utara sih sebenarnya. Kemudian konsentrasi hacker terbesar di Indonesia ternyata adanya di Malang. Nah, bagaimana caranya supaya mereka bisa dirangkul supaya jadi ahli surga, jangan ahli neraka, kira-kira kayak gitu sih. Jadi kira-kira poinnya di situ. Tapi kalau pertanyaan tadi caranya gimana? Kebanyakan phishing dalam bahasa sederhananya nipu ya, ditipu. Cuman tipunya bisa pakai kata-kata, bisa nipu pakai aplikasi, pakai trojan dan sebagainya. Kira-kira itu sih. Baik, saya ke Mbak Devi selanjutnya. Mbak Devi, ini karena kita keterbatasan waktu, Mbak Devi, ini upaya apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat agar penipuan online ini dapat berhenti gitu? Mas, kita sebenarnya perlu bangga. Sepertinya di dunia hanya Indonesia yang punya gerakan kolosal yang diinisiasi oleh Kominfo dengan teman-teman siberkreasi misalnya, dan banyak aktivis bahkan media juga. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita juga harus memastikan bahwa mendukung kerja Kemendikbud, karena gini, ini kan ada dua track nih. Kalau Kominfo dan teman-teman siberkreasi misalnya gitu kan, itu dia pakai track informal. Tapi yang paling penting adalah bagaimana di jalur formal. Setahu saya Kemendikbud sedang merampungkan modul untuk kaitannya dengan literasi keuangan salah satunya, agar orang nggak cepat berpikir instan, lalu selalu tidak mudah tergoda ya. Kepo dong gitu, kepo jangan cuma hanya dengan mantan gitu ya, tapi kepo dengan loh ini ada link apa ya, ini ada apa ya, karena orang Indonesia itu secara kultur sangat tidak curigaan lah gitu ya. Nah ini yang juga menjadi dukungan yang perlu kita berikan pada Kemendikbud juga, dan tentu saja Kominfo. Baik, saya ke Pak Usman. Pak Usman, ini upaya apa yang saat ini harusnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan juga pemerintah yang hingga saat ini terus dilakukan? Ya, jadi kita sudah punya sarana masyarakat untuk mengadu, ya, aduan nomor.id, kemudian tadi cek rekening.id, punya aduan konten.id. Nah, saya berharap masyarakat mau berpartisipasi untuk mengadukan, ya. Sebab begini ya, kita sebetulnya bisa melakukan pemblokiran secara mandiri ya, kita bisa lakukan itu. Tapi itu kan yang terlindungi hanya diri kita. Tapi kalau kita mengadu ke aduan nomor.id, kemudian diblokir itu, maka yang terlindungi adalah seluruh masyarakat. Nah, karena itu kami mengimbau ya masyarakat memanfaatkan aduan nomor.id ini bila mendapatkan pesan-pesan SMS, apakah WhatsApp, terindikasi penipuan. Nggak apa-apa terindikasi juga begitu loh. Ya, karena nanti sebetulnya kalau orang ini merasa saya nggak menipu, dia bisa lapor ke operator seluler, dia membuktikan bahwa saya tidak menipu. Begitu dia bisa dipulihkan lagi nomornya itu. Ya, bisa dipulihkan lagi asal dengan bukti-bukti juga. Ya, jadi ini saya kira sebuah imbauan yang ya tadi janganlah gengsi lah begitu kan, jangan gengsi seperti kata Bu Devi, laporkan bila perlu dengan data yang sangat lengkap akurat gitu ya. Supaya aparat bisa mengambil tindakan yang lebih cepat gitu. Kalau datanya informasinya lengkap. Baik, benar sekali. Terakhir Bung Zek, ini jangka pendek saya rasa kalau OJK dan teman-teman itu punya satgas pengawasan waspada investasi legal ya. Nah, saya rasa kita juga perlu segera punya, ini ibaratnya sebagai rem darurat gitu ya, adalah katakanlah misalnya satgas penanganan penipuan digital.
Jadi dari mulai pencegahan sampai pun penanganan itu one stop service. Jadi masyarakat udah bingung. Kemudian yang kedua tentu masalah jangka panjangnya adalah literasi digital. Caranya bisa bermacam-macam. Lewat edukasi formal tentunya, lewat edukasi non formal misalnya, melalui komunitas gitu ya, melalui komunitas masyarakat agama misalnya, itu saya rasa bisa dilakukan. Jadi yang pertama ini yang saya rasa sangat penting dan harus kita lakukan sekarang juga adalah bagaimana mendudukkan teman-teman multi stakeholder itu untuk merespon dan kemudian melayani masyarakat supaya mereka mudah ketika untuk mendapatkan pengetahuan dan juga ketika terjadi kasus mereka tidak kemana-mana. Baik, saya ke Pak Ono terakhir. Pak Ono, ini upaya apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan juga yang harus diketahui oleh masyarakat agar tidak tertipu lagi dengan penipu-penipu ataupun juga oknum-oknum nakal ini, Pak? Literasi nomor satu. Cuma saya dukung banget pendapat Bang Sek, Ibu Devi segala macam. Kalau bisa memang kita bikin satgas supaya ini jadi suatu gerakan yang stakeholder, multidimensi lah. Ya, jangan Kominfo yang kerja sendiri. Selama ini kelihatannya kayaknya Kominfo kerja keras banget, yang lain kayaknya santai-santai gitu. Jadi tolong ini dibuat kayak, ya ini mungkin bukan Kominfo tugasnya ya, ini presiden barangkali atau siapalah, supaya bikin satgas ini supaya ini bisa betul-betul semua lini dikerjakan. Kalau seperti Bang Sek bilang di masa COVID kita bisa, kenapa di sini kita nggak bisa? Saya yakin kita punya kemampuan itu. Kalau kita olah, kita bisa jadi bangsa yang aman sih sebenarnya di internet. Baik, Mbak Devi terakhir ada tambahan sedikit, Mbak? Ya, apa yang sudah baik dilakukan memang tinggal dimasifkan. Sama satu, harapan saya media tidak hanya sekedar mengangkat ini ketika ada kasus, karena media punya pengaruh yang sangat luas dengan jangkauan pemirsa yang besar. Jadi mohon sama-sama kita terus berjihad tentang hal ini. Baik, Pak Usman ini. Ya, jadi Satgas itu sebetulnya memang gagasan yang sudah pernah disampaikan berulang kali ya oleh Pak Mahfud misalnya, Menko Polhukam. Ya, tinggal lagi kemudian bagaimana kita mengkaji Satgas itu, efektivitasnya dan lain-lain. Ya, kita pernah punya Satgas investasi bodong, waspada investasi bodong begitu. Ya, walaupun kita ini kadang-kadang juga dikritik terlalu banyak satgas juga ini. Sedikit-sedikit bikin satgas, sedikit-sedikit bikin satgas begitu kan. Ya, jadi ya sambil kita menunggu keputusan ada atau tidaknya satgas itu perlu dibentuknya, ya saya kira hal tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Devi, oleh Pak Ono, oleh Bung Zek ini bisa kita laksanakan terutama dalam konteks literasi digital begitu. Mari kita bersama-sama, kalau Kominfo ya mari manfaatkan sarana yang sudah kita buat itu untuk mengadukan nomor-nomor yang dianggap melakukan penipuan gitu. Baik, dan saudara, itulah dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Usman Kansong, kemudian Septiaji Eko Nugroho, kemudian juga ada Pak Ono tadi dan Mbak Devi Rahmawati terkait dengan penipuan online. Terima kasih ini Bapak-Bapak, Mbak Devi juga terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Salam sehat selalu, selamat malam. Saudara, itulah dia tadi perbincangan kita terkait dengan penipuan